selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, aku pengen live update ke kalian semua. Gila ya, aku udah 7 tahun di Taiwan. Apa kabar kalian semua? Gila udah lama banget aku nggak ngobrol-ngobrol kayak gini ke kamera ya. Jadi kemarin aku tuh kayak kepikiran, aku udah di Taiwan tuh 7 tahun loh. Jadi aku kayak pengen berbagi cerita lah, update-update tentang diriku juga ya. Oke, jadi aku tuh kemarin buka Q&A box di Instagram aku, Henny_Venesia. Terus aku buka pertanyaan gitu. Ada gak yang mau tanya aku seputar aku nih udah 7 tahun di Taiwan, boleh tanya apa aja? Terus muncullah pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi aku gak sabar buat jawab, terus biar kalian kenal aku lebih lagi ya. Oke, pertanyaan yang general dulu ya. Ada yang nanya, bosen gak sih udah 7 tahun di Taiwan? Jawabannya, ya mungkin buat kalian yang baru, aku rekap dulu ya kehidupan aku di Taiwan. Aku tuh 1,5 tahun di Taiwan, sekolah bahasa. Terus aku pulang ke Indonesia kurang lebih 3 bulanan buat ganti visa. Terus aku balik ke Taiwan dengan visa kerja, visa full time. Terus aku dapat kontrak 3 tahun kerja sebagai full timer. Terus abis 3 tahun itu aku minta tambahan lagi 2 tahun. Tapi ternyata aku dikasih 3 tahun, jadi aku total 6 tahun. Tapi sekarang lagi di 5 tahun ya. Jadi aku kerja di Taiwan udah jalan mau 6 gitu ya. Terus kalau ditanya bosan apa enggak, untuk Taipei sendiri, kota Taipei maksudnya, aku tuh di tahun pertama udah lumayan bosen sih. Soalnya aku orang yang penasaran. Jadi tuh aku lumayan sering ke Taipei tuh buat kayak jelajah-jelajah, jalan-jalan sendiri lah, cobain makanan inilah, ke minimarket A, B, C, D. Pokoknya kalau kalian ke Taiwan gitu, Ci, ada gak rekomen night market? Aku langsung kayak nanyanya tahu mau yang makanan, yang versi nyari baju, atau mau nyari apa nih. Jadi aku bisa rekomendasi yang sesuai dengan night market yang sesuai gitu. Kalau makanan ya mungkin ke Selin Night Market. Terus kalau misalnya baju ya mungkin ke di dekat Rauhe tuh ada Uvenpun. Jadi bisa ke situ. Pokoknya bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan tuh, bisa langsung aku alokasikan dengan yang sesuai, yang tepat gitu ya. Jadi aku bisa dibilang 90% tuh kayak Taipei aku udah pernah jelajah semua ya dalam 1 tahun itu. Ya lumayan bosen juga sih kalau tempat-tempatnya ya. Terus aku juga lumayan sering naik sepeda, ngiter-ngiter. Jadi beberapa tempat tuh, udah pernah kesana gitu. Udah kayak bawa tour guide banget lah aku. Terus ya intinya keliling Taipei udah bosen. Cuman kalau untuk Taiwan sendiri masih banyak hal yang aku pengen cobain dan belum kesampaian. Terus untungnya aku juga punya hobi yang suka coba hal baru, belajar hal baru lah. Terus kayak aku suka challenge diri aku untuk melakukan sesuatu yang baru. Terus kayak ngelawan rasa takut aku sendiri gitu. Jadi ya weekend aku tuh selalu kayak ada aja yang aku lakuin gitu. Bahkan yang waktu corona pun aku di rumah kayak belajar hal baru, kelas online, kayak gitu-gitu. Pokoknya ada aja yang aku lakuin. Jadi biar aku hidup ini nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Terus aku juga suka belajar hal baru ya. Jadi 7 tahun di Taiwan ini lumayan banyak yang aku pelajari sih. Maksudnya ya aku sekolah bahasa kan belajar Mandarin. Terus aku kerja kan monoton ya. Cuman selain kerja ini, selain aktivitas aku kerja 9-6 nih, abis aku 6 kayak aku udah berubah orang, kayak belajar motoran lah, ntar setting YouTube lah, ntar ngedit YouTube lah, ntar cari bintang tamu, bikin pertanyaan sendiri, ngedit sendiri. Pokoknya apa aja aku pelajarin sih. Kalau kerjaan ya mungkin kerjaan bosan ya, kehidupan aku selain kerjaan tuh lebih colorful bilangnya ya. Jadi menurut aku selama kamu bisa tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen bisa gitu ya, pasti nggak gimana bosan sih. Terus kalau untuk Taiwan sendiri kan aku tadi bahas Taipei dan bahas aku suka belajar hal baru ya. Kan Taipei sebenarnya Taiwan tuh kecil sih, kayak kalau misalnya naik mobil tuh mungkin sehari gitu kelar deh ngiterin. Cuman kan kalau untuk kalian belajar satu-satu, masuk ke toko satu-satu kan butuh waktu juga ya. Jadi menurut aku banyak sih yang bisa dipelajarin di Taiwan ya, di DIY gitu juga banyak sih. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kalau ditanya bosan Taipei, iya tempatnya. Tapi kalau untuk Taiwannya belum. Terus aku sendiri kan banyak hal yang masih mau dipelajari ya. Kayak menurut aku belajar tuh nggak ada habisnya sih. Jadi aku juga semangat gitu kalau weekend. Masih semangat menempuh hidup baru gitu, jalanin hidup ini gitulah. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Hal apa yang Henny gak suka dari orang Taiwan selama
7 tahun di Taiwan ini, kalau misalnya dalam komunikasi ya, ini pendapat aku pribadi ya, orang Taiwan tuh nggak to the point sih, nggak straight aja. Kayak misalnya mau makan ini nggak, kayak dia langsung nggak bilang nggak mau makan ini gitu, dia bakal cari cara kayak gimana kalau misalnya kita makan ini. Aduh, agak susah jelasinnya, tapi kalian semoga mengerti ya. Jadi kalau kita kan bilang iya, enggak selalu jelas gitu, meskipun itu bisa buat orang sakit hati gitu ya. Tapi menurut aku orang Taiwan tuh lebih banyak ngiter-ngiternya gitu, kayak tapi ada tapi-tapinya gitu. Pokoknya menurut aku enggak straight to the point. Tapi aku sempat tanya juga sih ke guru aku, kenapa sih orang Taiwan kalau ngomong kayak belibet gitu bilang enggak susah banget gitu, atau mau nolak susah banget langsung bilang oh ya udah nggak mau gitu. Soalnya mereka punya pemikiran kalau misalnya mereka terlalu straight atau terlalu to the point gitu ya, mereka berpikir itu tuh kurang sopan sehingga menyakiti hati orang lain itu. Jadi mereka tuh kalau ngomong muter gitu. Aku contoh singkat aja ya, ini mumpung kepikiran. Jadi tuh aku pernah nanya orang ini kayak mau nggak makan bareng. Biasanya orang Indo kan langsung kayak bilang iya, tidak, lain hari. Tapi lain hari ini biasanya tuh karena dia sibuk atau enggak dia udah punya janji. Nah, orang Taiwan ini nggak bakal bilang enggak. Jadi dia bilangnya iya, kalau enggak lain kali. Nah, lain kali ini kita nggak tahu nih beneran lain kali karena dia sibuk atau lain kali karena dia nggak mau pergi sama kita. Ya, singkat ceritanya kayak gitulah. Jadi menurut aku orang Taiwan kurang to the point lah. Jadi harus kayak nebak-nebak dia lagi berpikir apa, pengen ngomong apa gitu. Tapi ini nggak semua ya, mungkin 70% lah ya menurut aku ya, teman-teman Taiwan yang aku ketemu ya. Mungkin kalau yang kedua dalam hal kenalan ya, kita orang Indonesia kalau jalan ketemu ya nyapa, salam. Nah kalau di Taiwan ini budayanya mereka nggak salaman, nggak ada budaya salaman. Jadi kalau ketemu ya kayak paling cuma nunduk senyum gitu. Tapi ya namanya kenalan, terus sekarang takut COVID ada bakteri nyebar lewat tangan gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Kalau hal yang aku suka dari orang Taiwan mungkin budaya antri sih. Mereka menurut aku jempol banget untuk masalah budaya antri, kayak nggak cuma di WC, nggak cuma di MRT, bahkan kayak ngantri beli makanan, night market pun ngantrinya mereka rapi banget. Jadi menurut aku sangat diacungkan jempol sehingga kita tuh bisa belajar dari orang Taiwan tentang budaya antri. Jadi nggak ada nyelak-nyelak gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya agak mendalam ya. Udah 7 tahun di Taiwan, kedepannya apakah bakal tinggal nikah dan punya anak di Taiwan? To be honest, aku belum bisa jawab pertanyaan ini. Ini kayak aku lagi ditanya kapan mati gitu ya. Aku nggak tahu. Karena untuk sekarang aku masih single, terus yang nggak buru-buru married juga. Terus menurut aku bakal menikah dengan orang yang tepat di waktu yang pas. In the right time, in the right place, and in the right person. Jadi aku juga belum ketemu ya si doi ini, jadi belum tahu. Jadi let's see aja gimana ke depannya ya, stay tune aja. Mungkin bisa follow IG aku ya biar tahu updatean aku. Tapi aku pengen sih kalau misalnya pacaran gitu aku kasih tahu di sosial media ya kalau misalnya orang itu siap gitu ya. Jadi ya kalian tahu. Cuman untuk updatean sekarang tuh ya aku masih single dan aku akan menikah dengan orang yang pas di waktu yang tepat. Tapi kalau misalnya aku belum ketemu dengan orang yang tepat atau waktunya belum pas ya aku gak akan cepet-cepet sih. Nah aku kan sekarang istilahnya masih single ya. Aku juga gak tahu jodoh aku orang Taiwan, orang Indo, apakah orang luar lainnya. Jadi aku belum bisa jawab pertanyaan ini ya. Oke, kita bahas pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perubahan bahasa Mandarin Cici di bidang Mandarin selama 7 tahun ini? Nah, aku kan belajar Mandarin 1,5 tahun ya, sekolah bahasanya ya. Cuman, aku kan ada bilang aku suka belajar hal baru ya. Jadi, menurut aku Mandarin aku banyak sedikit juga kepake sih. Meskipun di kantor nggak gimana kepake, tapi aku di luar sana kepake. Kayak misalnya aku belajar motor gede kan. Itu kan kelasnya full Mandarin tuh. Ya, jadi aku belajar Mandarin lagi. Kalau aku ngomong Indo lancar ya mungkin ya karena bahasa ibu lah ya. Tapi kalau misalnya Mandarin aku, aksen udah pasti ada. Kalau kalian belajar Mandarin terus kalian stressful karena kalian selalu dibilang punya aksen, menurut aku itu normal. Karena kita bukan lahir di sini yang dari nol belajar ini gitu. Jadi pasti ada logat, pasti ada aksen, it's okay. Cuman at least menurut aku yang penting adalah orang itu ngerti apa yang kita lagi ngomongin gitu. Soalnya menurut aku ini segi komunikasi kali ya. Nggak peduli bahasanya, logatnya, aksennya, tapi intinya adalah dia ngerti apa yang kita ngomongin. Oke, next. Apakah perayaan atau festival khas Taiwan yang paling berkesan menurut Cici selama di Taiwan? Taiwan ini ya lumayan banyak kayak festival-festival yang
di bulan ini, yang cuman ada di bulan ini. Dan aku lumayan suka yang pas ini loh, Taiwan tuh ada 3 kali hari Valentine. Yang pertama 14 Februari, yang kedua tuh 14 Maret, yang ketiga tuh di tanggal 7 bulan 7 di tanggal kalendernya Chinese gitu, di lunar kalender ya. Itu tuh Valentine gitu juga. Dan biasanya Taiwan ini yang ketiga ini lumayan heboh gitu. Yang kayak kemarin kalau kalian nonton di IG story aku, dari pemerintah Taiwan sendiri ada kayak bikin pesta kembang api fireworks untuk festival itu. Jadi menurut aku kalian bisa nonton fireworks tapi bukan pas lagi pergantian tahun. Jadi itu lumayan aku suka sih. Cuman yang kesana kan namanya hari Valentine ya, jadi yang kesana rata-rata bawa pasangan. Itu sama kayak pergantian tahun kedua menurut aku di Taiwan, dan aku suka banget sih. Namanya Qixi Qingrenjie. Kalian bisa update kira-kira mungkin di sekitar bulan Juli atau Agustus gitu sih. Soalnya kan dia bulan 7 tanggal 7 lunar kalender ya. Jadi ya harusnya dekat-dekat bulan itu. Rekomen banget kalian nonton fireworks tapi pas bukan pergantian tahun. Menurut aku bagus sih. Oke, yang terakhir, bagaimana pendapat Cici tentang perbedaan antara gaya hidup atau budaya orang Taiwan sama orang Indo ya? Aku masih gak bisa memasukkan culture orang Taiwan yang menikah boleh belakangan, yang penting tinggal bareng. Aku masih gak terima itu. Mungkin karena ya di Indo beragama, tapi menurut aku pernikahan itu sekali seumur hidup, dan untuk seranjang dengan lawan jenis itu menurut aku menghargai ranjang pernikahan yang akan kayak tidur barengnya tuh setelah menikah gitu. Dan di Taiwan itu banyak banget yang kayak tinggal bareng sebelum married, dan orang-orang Indo ada beberapa temen aku yang juga mulai mengarah ke sana ya, maksudnya tinggal bareng dulu baru married gitu. Untungnya aku masih menjaga kokoh value dalam diri aku ini tentang menghargai ranjang pernikahan. Jadi salah satu perbedaan budaya ya, tapi overall aku it's okay dengan teman-teman aku yang seperti itu ya. Aku tidak membantah atau tidak sependapat, cuman ya aku tidak mengiyahkan. Jadi kayak kalian kayak gitu, ya udah gitu. Aku sempet nolak beberapa cowok Taiwan karena alasan itu, untuk berpacaran tapi mau tinggal bareng gitu ya. Aku masih belum bisa terima gitu ya. Jadi ya menurut aku itu yang paling signifikan ya. Dan aku juga orang yang jaga hati, jaga diri, jaga tubuh sih. Karena itu pesan dari salah satu leader aku, salah satu orang yang aku sayang juga di Indonesia sebelum aku ke Taiwan. Jadi aku masih pegang erat 3 itu. Hati-hati hatimu, hati-hati pikiranmu, hati-hati tubuhmu. Hati ini gak boleh terlalu cepat luluh. Kalau hati dulu semuanya bisa kacau. Jadi dimulai dari hati dulu. Kita harus jaga hati. Yang kedua jaga pikiran. Pikiran itu aku overthinking sih. Jadi aku harus maintain pikiran aku untuk lebih banyak yang positif, biar yang negatif nggak selalu lebih banyak gitu ya. Yang ketiga ya tubuh. Jaga tubuh juga maksudnya ya jangan obesitas gitu, atau enggak jangan terlalu kurus gitu. Harus maintain, yang penting kita body health-nya sehat, mental health-nya sehat gitu. Jadi ya gara-gara pesan dari itu aku lebih ada beberapa budaya Taiwan yang aku tetap kayak pagerin diri aku sendiri sih, biar aku bisa tetap jaga diri. Tapi sisanya masih menurut aku masih nggak terlalu menonjol sih. Yang lainnya menurut aku masih oke. Udah paling sekian aja videonya hari ini. Semoga kalian tahu updatean aku. Terus terima kasih kalau kalian nonton sampai akhir ini ya, karena aku mau kasih tahu nanti dekat-dekat aku ulang tahun. Kalau kalian nggak tahu aku ulang tahun kapan, 11 September ya. Aku bakal pulang Indo untuk liburan. So, aku bakal liburin YouTube ini. Mungkin terakhir ada satu video yang akan keluar sih. Abis itu aku bakal rehat dulu. Aku akan fokus liburan, tapi aku bakal berkarya lebih padat lagi di TikTok sama di Reels Instagram aku, karena itu lebih cepet. Dan karena aku sampai sekarang belum ada laptop, aku masih pakai komputer. Jadi kan aku di Indo nggak bisa ngedit ya. Jadi aku bakal lebih banyak upload video-video pendek. So kalian bisa stay tune di Instagram aku. Aku akan kasih tahu kalau misalnya tiba-tiba aku bakal buka kayak kalau mau meet up di sini nih. Nah, bakal ada surprise kayak gitu. Tapi cuman di Instastory aja yang aku kasih tahu. So kalau misalnya kalian tertarik, ya kali aja kita bisa ketemu di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya. Kalau jodoh biasanya ketemu sih. Ya udah segitu aja updateannya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Venesia, bye bye.